Selamat datang kembali di dalam II 4033 Forensik Digital. Kali ini masih dalam pembahasan Introduction Windows Forensic. Kita akan membahas tentang file system dan juga storage. Selamat belajar. Sebelum kita masuk ke dalam materi, maka saya akan memberitahu bahwa dalam subbab ini kita akan membuat beberapa sub-subbab, yaitu pertama adalah memory, yang kedua adalah storage type, dan yang ketiga adalah file system. Yang pertama, kita akan membahas tentang memori, yaitu memori dalam bentuk volatile dan non-volatile. Pembahasan pertama kita adalah volatile memory, di mana volatile memory ini adalah sebuah memori yang ada atau tersimpan hanya ketika adanya daya pada device tersebut. Contohnya adalah ketika kita menyimpan data di dalam random access memory, menyimpan data di temporary file, dan yang ketiga adalah di swap file. Contoh volatile memory adalah system date and time, current network connection, open ports, log on user, running service and process, dan yang terakhir adalah open file. Ini adalah jenis-jenis volatile memory yang dapat kita temukan ketika teman-teman membuka suatu Windows. Setelah kita mengenal yang namanya volatile memory, kali ini kita akan membahas tentang non-volatile memory. Singkat kata, non-volatile memory merupakan kebalikan dari volatile memory, sehingga non-volatile memory ini dapat didefinisikan sebagai suatu memori atau suatu penyimpanan data di mana penyimpanan data ini tidak akan hilang atau bisa kita anggap sebagai persisten ketika tidak ada tegangan atau tidak ada daya di dalam device tersebut. Contohnya adalah ketika kita menyimpan sesuatu pada read-only memory atau sering disingkat sebagai ROM, ataupun di dalam storage device seperti hard disk, SSD, dan lain sebagainya. Untuk storage type akan dibagi menjadi dua pembahasan, yaitu hard disk drive dan juga solid state. Sebelum kita mempelajari hard disk drive lebih jauh, maka kita bisa melihat di dalam layar teman-teman ada gambaran dari bentuk hard drive itu seperti apa. Yang pertama yang teman-teman harus perhatikan adalah ada sebuah cakram, yang mana cakram ini terbuat dari metal atau glass, yang mana metal atau glass ini nanti akan bersifat magnetik gitu ya. Dan di situ cakram itu disebut sebagai platter. Ini adalah platter. Kemudian platter ini akan dipegang oleh suatu bisa dikatakan poros gitu ya, yang namanya spindles. Nah, spindles ini ada yang untuk memegang si platter itu dan nanti akan berputar bersama dengan si platter. Kemudian kita memiliki satu buah pembaca, yang mana pembaca ini akan digerakkan menggunakan aktuator, dan tentunya di sini ada sebuah sensor gitu ya, yang namanya head. Nah, head ini jaraknya dengan sebuah platter itu adalah 1 mikron, sehingga sangat dekat. Nah, kita dapat memiliki beberapa buah platter dan beberapa buah head di dalam satu buah hard disk drive. Oleh karena itu, kalau teman-teman pikirkan, hard disk drive ini adalah suatu hal yang sangat padat gitu ya, sangat penuh, sehingga sangat berbahaya ketika 1 mikron ini bisa saja menggores suatu platter itu sendiri, apalagi kalau tergoncang, apalagi kalau kita memiliki beberapa head dan beberapa platter yang bertumpukan gitu ya, dan ini bisa sangat berbahaya bagi data-data yang teman-teman simpan. Oke, kalau teman-teman belajar tentang hard disk, teman-teman akan menemukan beberapa buah istilah yang baru. Yang pertama, track. Track ini adalah sebuah lintasan sirkular yang ada di dalam platter teman-teman. Di sini ditandai dengan warna biru. Biasanya lebar dari satu buah track adalah 1 byte. Nah, kemudian ada satu buah terminologi baru namanya sektor. Sektor ini adalah, kalau tadi kita punya track yang warnanya biru, kemudian dipotong menjadi beberapa bagian. Nah, unit terkecil disebut sebagai sektor. Ini contohnya di sini sebuah sektor gitu ya. Biasanya panjang dari satu buah sektor adalah 512 byte. Kemudian data-data yang disimpan pasti membutuhkan lebih dari satu buah sektor. Nah,
penyimpanan ini biasanya akhirnya ditaruh di sebuah cluster yang mana isinya adalah sektor-sektor yang akan digunakan dan biasanya berdampingan gitu ya. Jadi kalau ada yang di sini maka di sini. Nah, gabungan dari dua buah sektor ini disebut sebagai cluster. Mungkin ada yang bertanya kemudian, berarti boleh berapapun saya masukkan ke dalam satu buah cluster tertentu gitu ya. Nah, jawabannya tidak boleh. Ada perhitungan khusus yang mana mengikuti deret 2 pangkat n. Jadi kalau teman-teman punya satu buah sektor itu bisa masuk dalam satu buah cluster. Nah, kemudian bisa juga dalam satu buah cluster ini isinya 2 buah sektor atau 4 buah sektor atau 8 buah sektor dalam satu cluster gitu ya. Nah, biasanya yang kita gunakan adalah 8 sektor. Kenapa 8 sektor? Karena biasanya dalam satu cluster itu kita menganut 4K gitu ya, atau 4 kilobyte data yang bisa disimpan dalam satu buah cluster. Itu biasanya. Namun di beberapa hard disk drive yang baru itu berbeda cara penyimpanannya. Namun biasanya adalah satu cluster adalah 4K. Nah, seperti yang teman-teman tadi dengarkan, bahwa kalau kita menyimpan sebuah data, maka kita akan menyimpannya dalam sebuah cluster tertentu. Contoh di sini, satu buah cluster berisi 4 buah sektor, yang mana satu sektor berisi 512 byte. Nah, berarti total yang bisa disimpan oleh satu buah cluster ini adalah 4096 byte. Nah, menariknya adalah ketika kita melakukan penyimpanan sebuah data, belum tentu data tersebut masuk atau memenuhi seluruh cluster tersebut. Nah, contohnya seandainya saya hanya punya 1000 bytes, apa yang terjadi? Maka hal yang terjadi adalah mungkin 1000 itu ada di sini gitu ya, 1000 bytes. Nah, ini adalah NL file-nya. Ya, kita tidak bisa mengatakan bahwa kita potong aja nih si clusternya jadi setengahnya. Nah, itu nggak bisa. Nah, biasanya yang terjadi adalah seperti berikut. Ini adalah NL file, kemudian di sini adalah batas kedua gitu ya. Batas kedua dari sektor. Nah, batas NL file sama sektor kedua atau sektor yang mendekatinya adalah disebut sebagai RAM slack. Ya. Nah, kemudian sisa dari sektor tersebut, jadi dari sini sampai di sini, yang mana besarnya berarti adalah 2048, ini merupakan kosong atau disebut sebagai file slack. Nah, ini merupakan istilah baru yang mana teman-teman harus mengerti, karena di bidang forensik salah satu cara menyembunyikan data adalah melalui file slack ini. Berbeda dengan hard disk drive atau HD, solid state drive atau SSD ini adalah suatu metode penyimpanan yang mana metode penyimpanan ini tidak lagi disimpan secara fisik, atau kalau tadi kita bicara tentang hard disk adalah di dalam sebuah cakram. Nah, di SSD ini data-data disimpan sebagai sebuah bit di dalam IC gitu ya, atau integrated circuit. Nah, data tersebut dibuat sebagai data yang persisten dan karena berbentuk IC, maka relatif data ini akan lebih cepat dibuka atau dibaca oleh sebuah komputer. Namun tentu saja dengan kecepatan yang tinggi, maka trade-off-nya adalah harga yang relatif lebih mahal dibandingkan dengan hard disk drive. Nah, oleh karena itu biasanya SSD ini digunakan sebagai secondary storage atau penyimpanan sekunder. Hard disk ini atau solid state drive ini digunakan sebagai penyimpanan operating system, bukan sebagai penyimpanan suatu data. Nah, yang menarik lagi adalah jika tadi kita memiliki sebuah kelemahan di dalam hard disk, yaitu hard disk ini mudah rusak karena goncangan atau karena adanya medan magnet, maka di dalam solid state drive ini kelemahan-kelemahan tersebut tidak ditemukan. Jadi
teman-teman relatif aman ketika membawa sebuah SSD dan terjatuh ataupun berada di sekitar medan magnetik. Berikut merupakan beberapa perbedaan antara hard disk drive dan solid state drive. Yang pertama adalah power consumption. Dari beberapa literatur yang saya baca, hard disk drive paling kecil yang saya baca adalah 6 watt. Sedangkan untuk SSD saya baca adalah sekitar 2 watt. Nah, menariknya lagi, pada mode sleep atau mode yang penggunaannya sangat rendah, SSD ini mampu menggunakan hanya sekitar 0,1 atau 0,2 watt. Kemudian dari kecepatan, di beberapa literatur yang saya baca, kecepatan dari HDD ini adalah 100 sampai 150 Mbps. Sedangkan untuk SSD itu kecepatannya sekitar 500 MB per second. Kemudian untuk noise, kalau kita bicara hard disk, maka kita akan membicarakan adanya bunyi gitu ya ketika si hard disk ini bekerja. Nah, hard disk ini tentu saja bunyi karena memang ada sebuah disk yang diputar oleh si hard disk tersebut. Nah, karena itu bisa dikatakan hard disk ini lebih fisik daripada SSD, yang mana SSD ini tidak mengeluarkan bunyi sama sekali karena tidak memiliki suatu hal yang bergerak. Kemudian dari berat, untuk hard disk drive itu beratnya sekitar 115 gram, itu untuk yang 2,5 inch. Sedangkan untuk SSD beratnya 6-9 gram, itu untuk yang handphone. Kemudian untuk operating temperatur, hard disk itu 0-55 derajat Celcius. Sedangkan untuk SSD itu 0-70 derajat Celcius. Nah, untuk price bisa dikatakan harga dari hard disk ini adalah setengah dari harga SSD. Tentu saja dengan beberapa pertimbangan lainnya. Tapi secara default itu sekitar 2 kali dari hard disk biasa. File system yang akan kita bahas adalah FAT dan NTFS. Hal yang akan kita bahas pertama kali adalah File Allocation Table atau FAT. File Allocation Table ini pertama kali dibuat oleh Windows untuk menangani yang namanya floppy disk. Sampai saat ini, FAT ini masih digunakan, tetapi bukan untuk hard disk penyimpanan utama, namun digunakan untuk beberapa penyimpanan data yang bentuknya kecil, seperti flash disk, atau lebih benar disebut sebagai flash drive gitu ya, ataupun dipakai untuk CD atau DVD. Nah, File Allocation Table ini memiliki struktur sebagai berikut, di mana teman-teman bisa melihat di bagian pertama adalah partition boot sector, kemudian ada FAT1, dan data dari FAT1 ini akan diduplicate ke FAT2, sehingga ketika terjadi kerusakan di dalam FAT1, maka data tersebut masih ada di FAT2. Ataupun kalau ada kerusakan di dalam FAT2, maka data tersebut ada di dalam FAT1. Kemudian ada yang namanya root folder dan juga other folder and all file. Nah, FAT ini memiliki beberapa keluarga gitu ya. Yang pertama adalah FAT12, yang kedua adalah FAT16, dan yang ketiga adalah FAT32. FAT32 ini yang paling sering digunakan oleh orang-orang pada masa saat ini. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah byte per cluster di dalam file allocation table dan juga cluster limitnya. Untuk FAT12 memiliki 1,5 bytes per cluster di dalam file allocation table dan clusternya kurang dari 4087 cluster. Kemudian pada FAT16 terdapat 2 bytes per cluster di dalam file allocation table dengan cluster limit adalah di antara 4087 dan 65526 cluster. Kemudian di FAT32 kita memiliki 4 bytes per cluster di dalam file allocation table. Kemudian cluster limitnya secara perhitungan adalah di antara 65526 dengan 268.435.000 cluster. Nah, yang menarik adalah walaupun FAT32 ini sudah cukup lama gitu ya, tapi kompatibel untuk semua operating system yang ada. Kemudian FAT tadi dikembangkan menjadi yang namanya Extended File System atau disingkat sebagai exFAT.
Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya sebenarnya mirip dengan yang dimiliki oleh FAT32 ya, sebagai generasi FAT paling muda. Namun ditambah dengan beberapa fitur. Yang pertama, volumenya dan juga file size limitnya itu diperbesar. Kemudian menggunakan Unicode sebagai native file name. Kemudian bigger boot area allowing a larger boot code gitu ya. Jadi kita memiliki boot area yang lebih besar sehingga kita mampu menaruh boot code yang lebih banyak pula. Performansinya diperbaiki, kemudian ada time zone-nya dan ada OM parameter support. Selanjutnya kita akan membahas tentang NT-File System atau New Technology File System atau sering disingkat dengan NTFS. Strukturnya adalah di bagian pertama, kita memiliki partition boot sector yang mana ini mirip dengan yang ada di dalam FAT32. Kemudian dilanjutkan dengan master file table, dilanjutkan dengan system file, dan dilanjutkan dengan file area. Karena NT-File System ini dibuat oleh Windows untuk Windows NT atau New Technology, maka bisa dikatakan di dalam lapangan sekarang, hampir semua Windows versi itu akan cocok dengan NTFS. Namun, ada beberapa kendala ketika NTFS ini akan di-run di dalam Mac ataupun di dalam beberapa Linux distribution yang ada di luar sana. Karena pada Mac dan beberapa Linux distribution, NTFS hanya akan dapat dibaca saja, karena secara default adalah read-only. Berikut merupakan perbandingan antara NTFS, exFAT, dan FAT32. Mulai dari max volume size, max file on volume, max file size, built-in security, recoverability, performance, dan fault tolerance. Nah, tadi teman-teman telah belajar yang namanya storage dan juga file system. Dari storage dan file system ini adalah sebuah basic bagi teman-teman untuk belajar forensik, baik itu di bidang operating system maupun pada forensik pada device. Nah, saya harap informasi yang saya berikan berguna bagi teman-teman. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Salam.